Halo teman-teman, selamat pagi. Pada video kali ini, 22 Podcast akan membahas tentang menghilangnya bajak laut terkuat di dunia One Piece yang bernama Rock di Sebek pada sebuah peristiwa besar bernama God Valley. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Oke, 22 Podcast awali pembahasannya dari fakta-faktanya terlebih dahulu. Nama Rocks pertama kali muncul dalam cerita One Piece pada chapter 907. Saat itu, para perwira angkatan laut termasuk Monkey D. Garp sedang santai menikmati makanan di sebuah kedai di Pulau Shambodi Archipelago. Ketika itu, kita masih belum dijelaskan tentang siapa Rocks sebenarnya. Apakah nama seseorang ataukah nama dari sebuah kelompok yang dianggap kriminal oleh pihak pemerintah dunia, sama seperti pasukan revolusi yang dipimpin oleh Monkey D. Garp. Lalu pada komik One Piece di chapter 957, kita baru mengetahui bahwa Rocks adalah nama sebuah kelompok bajak laut yang dahulu sangat terkenal dan pernah membuat banyak kekacauan di dunia One Piece. Kelompok bajak laut ini sangatlah ganas. Mantan Admiral Sengoku menambahkan bahwa mereka tidak akan segan-segan untuk membunuh, tidak peduli dia adalah teman atau lawan. Shirohige, Kaido, dan Big Mom adalah contoh orang-orang terkenal dan berpengaruh yang dahulu pernah menjadi anak buah bajak laut Rocks. Shiki si singa emas, Kapten John, dan Nyonya Bukin juga pernah menjadi bagian dari kelompok bajak laut yang mengerikan ini. Jadi tidak heran apabila kelompok bajak laut ini sering terlibat dalam peristiwa-peristiwa yang dianggap tabu oleh pihak pemerintah dunia. Hingga pihak pemerintah dunia sendiri lebih memilih untuk menutupi peristiwa-peristiwa tersebut. Sebenarnya ini bukanlah suatu hal yang aneh. Karena Rock di Sebek, pemimpin dari kelompok bajak laut yang ganas ini, memiliki ambisi untuk menjadi raja dunia. Sosoknya masih misterius dan masih belum banyak informasi yang kita ketahui tentang karakter yang satu ini. Sampai pada akhirnya dia menghilang pada sebuah peristiwa besar bernama God Valley. Peristiwa besar yang cukup mengagetkan masyarakat dunia One Piece. Dan peristiwa ini melibatkan Monkey D. Garp, sang pahlawan angkatan laut, Goldie Roger, sang raja bajak laut, dan kaum naga langit beserta budak-budaknya. Sebelum lanjut, 22 Podcast mau mengingatkan jangan lupa untuk menikmati pembahasan-pembahasan One Piece lainnya dengan ditemani keripik ubi dengan 4 rasa yang gurih dari 22 Podcast. Cara mendapatkannya cukup mudah. Langsung saja klik link yang ada di kolom deskripsi. Lanjut. Inilah yang ditanyakan oleh beberapa teman-teman kita di Instagram 22 Podcast. Kemana perginya Rock di Sebek setelah peristiwa di God Valley? Tidak hanya Rock di Sebek, menurut penjelasan mantan Admiral Sengoku, Pulau God Valley juga ikut menghilang dan tidak lagi tergambar dalam dunia One Piece semenjak peristiwa tersebut. Tetapi kenapa yang menghilang hanya Rock di Sebek dan Pulau God Valley, sementara anak buahnya tidak? Apabila memang sengaja dihilangkan, kenapa anak buahnya dibiarkan lolos begitu saja? Bukankah anak buahnya juga sama-sama berbahaya? Kita semua pasti sudah mengetahui bahwa di masa depan, beberapa di antara anak buah Rocks berhasil menjadi seorang kaisar lautan atau Yonko di dunia One Piece. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kalian juga pasti sudah mengetahui bahwa saat itu Monkey D. Garp harus beraliansi dengan Goldie Roger untuk mengalahkan kelompok bajak laut Rocks, sekaligus melindungi kaum naga langit dan budak-budaknya. Jelas fakta tersebut membuat kita menjadi bertambah bingung, karena faktanya Goldie Roger dan Shirohige pernah bertarung satu lawan satu di suatu pulau. Pertarungan tersebut berakhir dengan hasil imbang. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah kenapa saat itu bajak laut Rocks yang terdiri dari Shirohige, Big Mom, Kaido, dan yang lainnya malah kalah menghadapi Goldie Roger yang beraliansi dengan Monkey D. Garp. Apakah Monkey D. Garp memang sekuat itu? Perlu diingat, Rock di Sebek juga ikut terlibat langsung dalam pertarungan tersebut. Lalu kenapa saat itu mereka bisa dikalahkan? Padahal dari segi kekuatan, jelas kelompok bajak laut Rocks lebih unggul dibandingkan Goldie Roger dan Monkey D. Garp. Kemungkinan besar ada pengkhianat di antara kru bajak laut Rocks. Karena apabila tidak, maka mustahil kelompok bajak laut sekuat Rocks bisa dikalahkan oleh Goldie Roger yang beraliansi dengan Monkey D. Garp. Apabila memang benar ada yang berkhianat, lalu siapa orang tersebut? Oke, 22 Podcast belum bisa memastikan siapa yang berkhianat di antara kru bajak laut Rocks. Tetapi dari hasil analisa 22 Podcast, kurang lebih begini.
Rock Sebek menjanjikan sesuatu kepada anak buahnya, lalu janji tersebut gagal dipenuhi oleh Rox. Akibatnya, hal ini membuat beberapa anak buahnya kecewa dan memutuskan untuk melakukan pengkhianatan. Dan Monkey D. Garp yang beraliansi dengan Goldie Roger berhasil mengalahkan Rox. Sama seperti ketika Marshal D. Teach menjanjikan sesuatu kepada anak buahnya ketika perang puncak di Marineford sedang berlangsung. Sampai saat ini kita masih belum bisa mengetahui apa yang dijanjikan Marshal D. Teach kepada anak buahnya. Peristiwa ini terjadi pada komik One Piece di chapter 577. Saat itu kita melihat mayat Shirohige yang berdiri tegak ditutupi kain hitam oleh kelompok bajak laut Kurohige. Dan yang menarik di situ adalah perkataan dari salah satu anak buah Kurohige bernama Shiryu. Dia berkata, "Kalau gagal, apa kita bubar saja?" Sebagai penggemar One Piece, kalian pasti sudah mengetahui bahwa tidak lama setelah itu, Marshal D. Teach memiliki kemampuan buah iblis Gura Gura no Mi milik Shirohige. Bisa dibilang, saat itu Marshal D. Teach berhasil memenuhi janjinya kepada anak buahnya, atau rencananya berjalan sesuai dengan keinginan Marshal D. Teach. Karena apabila tidak, maka kelompok bajak laut Kurohige langsung membubarkan diri dan bergerak sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Dari sini, apakah kalian bisa membayangkan bagaimana nasib Marshal D. Teach selanjutnya apabila saat itu anak buahnya benar-benar membubarkan diri seperti yang dikatakan oleh Shiryu? Jelas, Marshal D. Teach tidak akan selamat menghadapi para pasukan angkatan laut di Marineford. Kurang lebih inilah yang dihadapi Rock Sebek ketika berhadapan dengan Monkey D. Garp dan Goldie Roger di God Valley. Dia dikhianati anak buahnya karena janji yang tidak ditepati. Oke, jadi itu tadi pendapat dari Dodo Podcast. Dan Dodo Podcast bisa punya pendapat kayak gitu karena Sengoku bilang kalau anggota bajak laut itu pada dasarnya saling benci satu sama lain. Jadi jelas kalau kelompok bajak laut Rox ini nggak kompak. Biarpun sebenarnya kelompok bajak laut Rox ini dikenal ganas dan suka buat kerusuhan di dunia One Piece. Terus Shirohige kan juga bilang ke Oden waktu di Wano kalau dia pernah punya masalah sama kelompok bajak laut sebelumnya karena semuanya pengen jadi kapten. Itu sih yang jadi alasan tambahan Dodo Podcast tentang menghilangnya Rock Sebek. Dan sekalian aja nih, Dodo Podcast bacain salah satu pendapat yang menarik soal ini. Yaitu dari Ami Pratama. Dia komentarnya gini nih. Boleh bantu jawab, Min? Itu karena keegoisan tiap-tiap anggota Rox yang merasa diri mereka secara individu sudah kuat tanpa harus dibantu dengan yang lain. Kalau nggak salah Shirohige pernah singgung masalah ini sampai kenapa dia tidak terlalu suka mengumpulkan banyak orang kuat dalam satu kelompok bajak laut. Sikap individu itu yang membuat mereka kalah dari Garp sama Roger. Anak buahnya Rox aja sifat egonya sudah kayak gitu, apalagi kaptennya. Lebih ego lagi saya rasa. Jadi saya rasa mereka kalah karena keegoisan mereka sendiri. Mantap. Dan ada juga nih yang punya pendapat singkat tapi ngena banget. Dari Dharma Putra Satria. Dia komentarnya gini. Kalau nggak salah Roger dan Garp hanya melawan Sebek. Anak buahnya nggak ada yang boleh ikut campur. Seandainya kru Sebek ikut bantuin Garp dan Roger, pasti kalah telak. Oh iya, sedikit tambahan nih. Kalau di komik One Piece chapter 1000, Big Mom itu nyelamatin Kaido yang lagi sekarat waktu peristiwa di God Valley. Jadi kalau emang anak buah Rox ini nggak ikut campur, terus kenapa Kaido bisa sekarat? Ampe Big Mom bela-belain buat nyelamatin dia. Oke, mungkin itu aja yang bisa Dodo Podcast bahas pada video kali ini. Jangan lupa untuk follow akun Instagram Dodo Podcast agar kalian bisa mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Dodo Podcast. Seperti biasa, apabila ada yang salah atau ada yang mau nambahin, bisa langsung komentar di bawah. Apabila tidak merepotkan, bisa di-subscribe dan share video ini. Semoga bermanfaat. Saya Dodo Podcast mengucapkan terima kasih. Ciao!